kali saya ajar, siapa ya? Mahasiswa yang baru pertama kali saya ajar. Waalaikumsalam Mbak Uun. Mahasiswa yang baru pertama kali saya ajar. Ada berapa orang ya? Mbak Desi Ada tadi. satu orang, Mbak, Mbak kayaknya. Desi. Mbak Desi aja ya yang baru pertama kali saya ajar ya. Jadi saya kalau cuma satu orang, saya nggak perlu ini ya, melakukan perkenalan diri. Nanti bosen ini orang ini apa namanya? Narsis bolak-balik melakukan perkenalan diri. Jadi nama saya Aditya Nugroho. Sekarang saya domisilinya di Taiwan. Saya bekerja di kampus Taiwan juga. Saya dosen juga di Universitas Zhejiang University di Taipei. Kemudian saya sudah mengikut, saya sudah bergabung di Universitas Terbuka dari tahun 2019. Jadi udah berapa tahun ini? Sekitar 5 tahunan ya. 5 tahunan, Tahun. ya. Tujuh Jadi tahun, Pak. saya sudah, oh iya, sudah cukup paham. Dulu awal-awal saya bergabung di UT itu, bentar, awal-awal bergabung di UT, eh awal masih masih ini ya, masih ada tut luring. Jadi kita masih masih tatap muka 2 kali. Kemudian sekarang sudah total daring. Kemudian juga dulu 11 kali pertemuan, sekarang cuma 8 kali pertemuan. Oke, bentar. Saya sambil nyambi ini ya. Absensi ini pertama kali melakukan absensi di eh, menggunakan aplikasi tutor. Jadi saya harus belajar. Kemarin kayaknya nggak diajari. Gimana? Oke. Terus gimana nih? Gila. Terus gimana? Absensi, exit. Nah, pusing kali pun. Bu Dina ada di sini nggak ya? Yang tim Bubble UT yang datang di perkuliahan siapa ya? Pak siapa ya? Pak Suwan, Pak orang dari UT Pusat yang datang di perkuliahan siapa ya? Ikmah, Desi, Kusnu nggak ada. Budina kali ya? Budina. Pak Wandi kayaknya, Pak Pak siapa? Wandi. Pak Wandi. Tadi tadi kelihatan sih Pak Wandi. Sekarang tiba-tiba menghilang Pak Ada Wandinya. kan? Mana Pak Wandi? Pak Wandi, Pak Kayaknya belum Wandi. bergabung deh itu. Tadi ada deh. Apa nggak Sekarang diklik minta bergabung dulu? eh langsung kok, langsung langsung ter Suwandi Atmajaya ini Budina Arianti. Coba ya aku chat ya Budina Arianti. Pak Wandi ada nih. Pak Wandi, pagi Pak Wandi. Halo, Pak Wandi. Pak Wandi, saya belum bisa melakukan presensi tutor UT. Sudah download apps, tapi nggak bisa. Pak Wandi, halah. Oke, saya lanjutkan sambil nunggu Pak Wandi online. Jadi, seperti biasa di pertemuan pertama saya menjelaskan semua hal yang harus kita lakukan di 8 kali pertemuan ini, termasuk semua tugas-tugas ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih awal. Oke, jadi teman-teman tahu ya tugasnya di pertemuan ketiga, 5, 7. Udah semester 6 pasti tahu ya. Kemudian dikumpulkannya pertemuan keempat, 6, dan 7. Oke, jadi eh di pertemuan 4, 6, 7 ini tugasnya dikumpulkan di pertemuan 4, 6, dan 8. Sorry. Oke, jadi hari ini saya jelaskan semua tugas-tugasnya supaya teman-teman bisa mempersiapkan tugasnya lebih awal, kemudian tidak terburu-buru. Oke, tuh.
Di sini ada forum perkenalan. Silakan memperkenalkan diri. Kali aja ada yang mendapat jodoh. Kalau nggak salah hari ini ada yang ijab kabul ya. Siapa Mbak Roro Ajeng dan Mbak Roro Ajeng dan Mas siapa? Albas. Abbas. Posisi Mas di mana itu di Albas. Indonesia? Di Taiwan. Oh di Taiwan. Terus Iya, teman-teman yang lain nggak ini? kalian. Oh di Taiwan. Teman-teman yang lain nggak ikut Ada sih Pak sebagian. sebagian. Berarti ini sambil ini dong. Acaranya siang. Oh siang. Oke deh Iya. kalau gitu. Oke. Nggak dapat Tuh. undangan, Pak. Oh nggak ada undangan. Ya berpartisipasi langsung aja nggak Emang apa-apa. nggak ini sih nggak apa Private ya? wedding. Iya Private benar. wedding, Nggak private wedding, terlalu nggak apa-apa. banyak gitu. Nggak apa-apa. Jadi, bentar. Jadi apa namanya? Kali aja di sini ada yang silakan berkenalan, kali aja mendapatkan jodoh seperti Mbak Roro Ajeng. Ya, jadi silakan berkenalan gitu ya di sini. Kemudian tata tertib seperti biasa harus berparti. Ya, teman-teman sudah mahasiswa ya. Saya bukan SMP, bukan SMA lagi. Jadi kalau mau nilainya bagus ya silakan aktif. Kalau di kelas ada pertanyaan, saya akan catat namanya untuk nilai keaktifan. Kemudian eh, kerjakan PR sesuai jadwal. Saya tidak mentolerir eh, PR yang terlambat ya. Semua PR-nya harus diserahkan melalui eh, LMS si layar, jangan melalui WhatsApp atau email saya karena pasti ketumpuk-tumpuk saya lupa dan lain-lain. Oke. Oke, nanti saya jelaskan tentang PR-nya. Kemudian eh 20% partisipasi, pastikan teman-teman maksimal 3 kali saja absen. Kemudian diskusi 30% dan 50% rata-rata nilai tugas. Jadi jangan lupa benar-benar perhatikan tugasnya. Jangan sampai terlambat. Oke, kerjakan aja sebisanya. Kerjakan aja sebisanya. Pastikan ada PR yang tersubmit atau PR yang dikumpulkan supaya saya bisa beri nilai. Kemudian diskusi, saya akan adakan diskusi untuk setiap minggunya. Di diskusi ini tentu saja ada nilainya, jadi nanti juga saya akan jelaskan bagaimana proses diskusinya. Oke. Kemudian jangan lupa ada ketentuan khusus di sini, silakan dibaca sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Mungkin teman-teman eh sudah pandai semua bahasa Mandarin, tetapi kita semua di sini semuanya warga Indonesia, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan yang menggunakan kata-kata yang tidak sopan, saling menghormati satu sama yang lain antara mahasiswa dan tutor dan mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian menghindari sara ya jelas. Oke, kemudian ini kerjakan tugasnya semua sendiri, jangan menggunakan joki ya teman-teman ya. Karena nanti teman-teman juga ujian pun juga ujian sendiri. Kemudian eh saya tuh kemarin ini share sedikit ya, agak sedikit melebar. Saya kemudian di Instagram itu saya kan follow ini mahasiswa UT manajemen sama mahasiswa UT Taiwan ya. Kemudian nggak tahu kenapa ada yang nge-chat saya, nge nge inf nge add friend saya di Instagram itu Joki UT, tapi nggak saya accept. Atau mungkin Joki UT tahu kalau saya follow manajemen UT Taiwan, ada akun Joki UT yang nge-invite saya, tapi saya nggak approve. Jadi ini membuktikan bahwa ya banyak mahasiswa UT yang menggunakan joki untuk mengerjakan tugas. Ya, ya kalau saya sih, kalau teman mungkin itu hak ya, ya pilihan pribadi. Tapi nanti ketika sudah lulus, teman-teman lulus ini membawa nama UT. Jadi jangan sampai, oh lulusan UT kok kemampuannya seperti ini. Oh lulusan UT kok wawasannya seperti ini. Nah itu menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi ya. Jadi eh, memang ini pilihan untuk menggunakan joki atau tidak itu ya kembali lagi pilihan pribadi. Tetapi pada akhirnya
teman-teman tahun depan akan lulus, lulusan UT akan tercermin dari teman-teman sendiri, dari wawasan teman-teman, gaya bahasa, kemudian perilaku dan lain-lain. Itu pasti akan mencerminkan seorang mahasiswa atau bukan. Kemudian plagiarisme, jangan menggunakan plagiarisme ya. Plagiarisme ini adalah cikal bakal korupsi ya, mencontek ya. Kemudian menghindari memberikan ciplakan kepada mahasiswa lain, jangan ya. Sekarang udah ada teknologi namanya internet, silahkan mengerjakan sendiri. Tugas-tugas saya nggak susah kok. Oke, oke. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sampai saat sampai ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak ya? Belum ada? Ah, kalau belum ada, saya lanjutkan Belum lagi ada, ya. Pak. Belum. Ini bener Pak Wandinya gimana sih ngontak Pak Wandi? Pak Wandi. Pak, kontak Budinya langsung aja, Pak. Di Lewat mana? WA. Lewat WA. Saya nggak Budinya. punya WA-nya. Tuh, 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 tuh. Saya nggak punya WA-nya ini. Gimana caranya? Bentar, 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 bentar. Eh, di sini Pak meeting guys Pak Wandi. Siapa nih? Mbak Hikmah. Oh, bukan. Pak Wandi. Ngechatnya gimana pun. Saya coba chat di sini ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya sambil menunggu respon dari tim UT. Nah, kemudian ada seperti biasa, silakan berkunjung ke si layar. Saya sudah upload materi. Jadi di sesi satu saya sudah tuliskan kompetensi umum. Teman-teman diharapkan di sesi pertama ini apa yang bisa teman-teman capai. Kemudian kompetensi khusus apa yang teman-teman bisa capai. Pokok bahasanya seperti apa dan mode tutorialnya seperti apa sudah saya silakan dibaca sendiri ya. Di sini sudah saya cantumkan, sudah saya upload. Nah, ini materinya. Materinya sudah saya upload juga setiap minggunya dari materi 1 sampai materi ke-8. Semua sudah saya upload. Oke. Silahkan di-download sehingga nanti ketika perkuliahan teman-teman bisa mengikuti atau untuk mengerjakan PR teman-teman bisa melihat di materi. Oke. Materi sekali lagi materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan ke-8 sudah semua saya upload di LMS ya. Silakan di-download. Next, diskusi. Setiap minggunya akan ada diskusi ya, diskusi 1 sampai 8. Nah, diskusi 1 sampai 8 semua deadline-nya pada hari Minggu 8 Desember jam 4 sore. Oke, sekali lagi, semua diskusi dari diskusi 1 sampai diskusi 8 semua tenggat waktunya atau deadline-nya atau batas waktunya itu eh, ada di 8 Desember, pertemuan ke-8, 8 Desember, eh, jam 4 sore. Oke, jadi pastikan teman-teman me- kalau berminat ya, sekali lagi saya tidak memaksa ya. Saya teman-teman sudah sudah kuliah, bukan SMP, bukan SMA lagi. Jadi semua tugas ini adalah tanggung jawab teman-teman. Kalau teman-teman ingin eh, punya nilai yang lebih baik ya silakan dikerjakan. Kalau teman-teman tidak tidak berkenan dan sibuk ya nggak apa-apa, nggak perlu dikerjakan. Jadi ini bebas, saya nggak memaksa ya. Jadi kalau teman-teman bertanya atau bertanya ke ketua kelas, diskusi ini wajib atau tidak, ya terserah. Kalau ingin mendapatkan nilai lebih dikerjakan. Kalau ingin sudah merasa puas dengan nilainya ya tidak perlu, gitu ya. Tapi ya dihimbau, saya sebagai tutor yang menghimbau silakan dikerjakan. Tapi sifatnya tidak memaksa. Daripada saya kok maksa-maksa sih sekarang kan ini ya musimnya Gen Z apa mental health. Mental health ini kok banyak tekanan gitu. Nanti tutornya disalahkan. Jadi ya silakan. Tuh.
Oke, masuk ke pertemuan 2 sama sudah ada penjelasan secara umum, kemudian udah ada materi di sini ya. Materinya silakan diunduh juga ada kan diskusi 2. Sama diskusi 2 tenggat waktunya deadline-nya tanggal 8 Desember 2024 pukul 4 sore. Oke. Nah, saya nggak tahu ini 4 sore waktu Indo atau 4 sore waktu Taiwan. Saya nggak tahu. Cuma di sini tulisannya 4 PM, 4 sore. Jadi silakan teman-teman. Hmm, dikira-kira sendiri ya. Ini nggak tahu ini 4 sorenya Indo atau 4 sorenya Taiwan. Jadi silakan dikerjakan Biasanya ikutnya sebelum Indonesia, Pak. Indonesia. Oh ya Waktu udah. Berarti ini iya, ikut tapi Indonesia, Pak, ini oh, waktu. Indonesia. Tapi WIB jangan. biasanya. Tapi walaupun ini ikut Indonesia, jangan dadak ya. Jangan. Oh nih 4 waktu jam jamnya Indonesia nih. Saya kerjakan jam setengah 4 aja ya. Jangan. Nanti nge-lag hasilnya nggak bagus. Kemudian nanti ya misalnya apesnya tiba-tiba internetnya ngadat nggak bisa upload kan diri sendiri yang rugi ya jadi jangan dadak-dadak atau jangan apa mepet-mepet ini saya sudah beri waktu 8 minggu ya. Nah kita masuk ke sesi 3 juga ada ini materinya topiknya kemudian juga ada kompetensi umum khusus pokok bahasan, model tutorial, materi juga sudah saya upload. Diskusi juga sudah ada. Tenggat waktunya sama 8 Desember 2024 jam 4 sore. Nah, ini tugasnya. Tugas 1 silakan dibaca. Ini ada keterangannya. Tugas 1 deadline-nya di pertemuan keempat tanggal 10 November 2024 jam 4 sore. Nggak tahu ini 4 sorenya apa ya, Taiwan atau Indo. Saya pokoknya di sini 4 sore, dikira-kira sendiri. Tapi karena saya di pertemuan pertama sudah saya buka, jadi sila bisa diupload dari pertemuan per hari ini, PR-nya sudah bisa diupload sampai ke pertemuan keempat. Silahkan dikerjakan jauh-jauh hari. Ya, saya ingatkan berkali-kali, dikerjakan jauh-jauh hari. Daripada nanti mepet-mepet, tugas mata kuliah lain juga banyak. Kerjakan PR saya lebih dulu, upload lebih dulu, jadi bebannya berkurang. Ya. Kalau nggak salah ada ini kelas ini ngikut mata kuliahnya Pak Ferry nggak? Pak Ferry, Live Ferry Sugianto. Ikut, Ada Pak, yang ada, Pak. ikut. Nah, biasanya Pak Ferry tugasnya banyak ya. Pak Ferry biasanya tugasnya banyak dan susah. Jadi untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang lain, tolong kerjakan yang bisa dikerjakan PR mata kuliah yang bisa dikerjakan lebih dulu, kerjakan lebih dulu. Oke, jadi nggak numpuk-numpuk. PR-nya Pak Ferry biasanya lebih susah. Jadi itu ini, jangan di jangan apa mepet-mepet. Jadi deadline-nya di pertemuan keempat. Sekali lagi saya tidak mengingatkan ya, nanti kan ada tutorial. Jangan lupa ya PR-nya eh, dikumpulkan. Saya nggak akan mengingatkan ya, sudah besar. Jadi ingat-ingat sendiri. Kalau ingin bertanya, bertanyalah ke ketua kelas dan teman-teman. Oke, jadi saya nggak mengingatkan lagi. Di sesi udah jelas. Tugas 1 deadline pertemuan keempat 10 November 2024 pukul 4. Diingat-ingat sendiri. Oke. Nah, sekarang tugasnya. Tulis jawaban dengan cara hitung karena hitung-hitungan. Jadi hari ini dan pertemuan minggu depan itu yang paling susah. Jadi saya taruh materi yang paling susah di pertemuan 1 dan 2. Kenapa? Tujuannya karena kalau pertemuan 3 dan 4 itu nanti jam terakhir 40 menitnya presentasi kan. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham. Jadi walaupun nanti akan saya terangkan lagi di minggu depannya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau misalnya teman-teman, Pak saya kurang paham kalau presentasi diterangkan teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Paling nggak teman-teman paham materi presentasi yang teman-teman kerjakan, kelompok teman-teman sendiri. Dan jangan khawatir nanti minggu depannya materi teman-teman itu juga nanti akan saya bahas. Oke, saya juga akan ada kalau presentasinya ada kesulitan, saya juga akan tambahkan. Oke. Dan di pertemuan 1 dan 2, makanya kemarin saya minta kepada semua mahasiswa untuk hadir.
Karena pertemuan 1 dan 2 ini yang paling susah hitung-hitungan. Jadi tolong hadir semua ya. Dan ini ada hubungannya dengan PR-nya. Jadi pertemuan yang lain itu nggak terlalu susah kok. Nggak terlalu banyak hitungan. Ada tapi dikit. Nah, yang susah saya taruh di pertemuan 1 dan 2. Nomor 2, jangan lupa tulis identitas diri ya. Jangan lupa tulis identitas diri. Jangan muridnya ada 30 lebih, 34 kalau nggak salah. Jadi kalau ada 5 yang tidak menuliskan identitas diri, saya nggak ngerti ini punyanya siapa ya. Kalau ada 1 doang mungkin saya tahu, oh ini punyanya ini ya. Jadi tulislah identitas diri. Kalau ada 6 orang nggak menuliskan identitas diri, saya nggak tahu ini punyanya siapa. Oke, tulis identitas diri. Kemudian PR dikumpulkan pada atau sebelum pertemuan keempat. Nah ini yang paling penting. Tugas bersumber dari buku modul, mohon tulis soal, jawaban, dan alasan ya. Kalau yang bersumber dari buku modul, tulis soalnya ya. Jangan lupa dijawab soalnya. Ada yang sekali lagi saya sudah 5 tahun ya ngajar di UT, pasti ada yang ditulis soalnya aja tapi nggak ada jawabannya. Saya bingung ini saya ngoreksinya gimana. Ditulis soalnya aja eh, tapi nggak ada jawabannya. Kan saya disuruh jawab sendiri jadi. Atau mungkin ada yang ditulis jawabannya saja ABC-nya doang tapi nggak ada alasan. Saya kan nggak ngerti alasannya seperti apa. Jadi jangan ditulis ABC-nya aja tapi tulis juga alasannya. Alasan ini yang penting ya. Jangan juga ditulis alasannya saja tapi nggak ada ABC-nya. Saya nggak ngerti ini jawabannya yang mana. Jadi tulislah ABC dan jawaban. Itu paling penting. Tulis soal, jawaban, dan alasan. Sudah 3 ini yang nggak boleh dipisah-pisah. Soal, jawaban, dan alasan. Jangan tulis soalnya saja. Ada yang seperti ini. Jangan jawabannya saja. Ada yang seperti ini. Nggak ada alasannya. Ya. Karena di buku modul udah ada ininya, kuncinya gitu kan. Ini jadi nggak belajar. Atau ditulis alasannya saja tapi nggak ada ABC-nya. Jadi kan saya nggak ngerti ini ABC-nya yang mana gitu. Oke. Alasan boleh diambil dari buku modul atau dikembangkan dari sumber lain juga boleh. Oke. Soalnya itu silakan di-download. Di sini udah ada soalnya ya. Saya buka ya soalnya ya. Soalnya cuma 5 soal. Oke, ini soalnya untuk tugas pertama. Soalnya ini hitung-hitungan. Cuma 5 soal, 2 soal hitung-hitungan, kemudian 3 soal dari buku modul. Ini udah saya screenshot, tinggal dicari aja jawabannya ya. Seperti ini, tinggal di-download ya teman-teman ya. Oke, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini ada yang ditanyakan. Maaf Pak, izin Hmm, bertanya. boleh. Saya mau tanya itu soal diskusi belum ada ini ya Pak, reply atau membalas pertanyaan? Oh gitu Apa ya? cuma di LMS? Kayaknya nggak ada sampai Bapak. Hmm, gimana nih berarti? Bentar. Ini nggak ada ya? Misalnya ini add new Iya, Mas. discussion topic itu, misalnya ini diklik gimana? Itu nanti kayak punya Pak Aditya yang diskusi nomor 2 berarti ya Pak? Oh gitu. Tapi misalnya kalau ini add new Biasanya, discussion, itu bisa, kalau ini bisa diklik berarti ya udah jawab di sini aja, langsung aja. kayak Kayak gitu. gitu nggak sih? Coba ya, no, Biasanya di satu orang bawah itu ada tulisan reply. reply-nya ya. Oh ya udah nanti saya coba ya. Iya. Saya coba ya. Mm-mm. Ya Bentar. Pak. Sekarang ya coba biar saya nggak lupa. Coba ya, bentar. Itu bisa kok, Pak. Itu A single simple. modelnya kayak Tuton, Pak. Oh gitu. At emission itu bisa buat jawab. Oh gitu. Kalau sekarang gimana? Pertemuan Nanti 1 tolong dong. muncul. Kalau pertemuan sekarang sudah bisa belum? Pertemuan 1, diskusi 1, coba dicek bisa nggak nge-reply? Ada sebentar Pak. Diskusi 1 dicoba sekarang biar masalahnya selesai. Nah, Ada Pak. udah ada. Oh Diskusi sudah ada 1 Pak. Oh ya udah berarti nanti Ya.
Diskusi 2 nanti saya coba betulin ya. Nanti diingetin saya ya. Diingetin ya. Biasa ini orang tua nih sudah beranjak beranjak senja, banyak lupanya. Oke, kemudian sesi 4. Sesi 4 ini sama diskusi 4 sama 8 Desember sesi 5. Nah, masuk ke sesi 5 ada tugas. Sesi 5 tugasnya ada ini. Tugas 2 itu deadline-nya di pertemuan ke-6 tanggal 24 November 2024 jam 4 sore. Sudah saya tuliskan jelas. Deadline pertemuan ke-6 24 Desember 24 November jam 4 sore. Jadi tolong jangan tanya lagi dan jangan, soalnya saya juga lupa untuk mengingatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minta reminder, tolong ketua kelasnya mengingatkan sendiri ya. Jangan, kalau saya ini di awal, jadi teman-teman harus perhatian. Tugas 2 sama. Silakan mengunduh file yang disediakan untuk mengetahui nomor soal yang harus dikerjakan. Kemudian tulis jawaban di Microsoft Word bukan PDF. Kenapa? Lupa kenapa sih kok harus di PDF bukan di Microsoft Word? Karena kalau di Microsoft Word saya lebih gampang meriksanya. Saya tinggal copy paste jawaban yang benar. Kemudian saya juga tinggal ngetik gitu. Kalau PDF susah saya gitu. Bisa cuman cuman agak effort, saya mahasiswanya banyak, ngajar 2 kelas dan kerja juga, jadi saya harus pandai-pandai meminimalisir energi saya. Again, jangan lupa tulis identitas diri. PR dikumpulkan pada pertemuan ke-6. Tulis soal, jawaban, dan alasan. Oke, again, tulis soal, jawaban, alasan. Jawabannya itu ABC-nya ditulis, alasannya seperti apa. Alasan bisa dikembangkan dari buku modul. Nah, filenya sudah saya tulis di sini. Silakan diunduh sendiri, dilihat. Nih, tenggat waktunya masih 35 hari lagi. Nah, ini gampang, ini nggak ada hitungannya PR-nya. Jadi dikerjakan awal nggak apa-apa. Masih ada 1 bulan. Nih, jangan dadak-dadak ya. Kebiasaan si layar ini kalau di hari Jumat, Sabtu itu biasanya ngadat ya. Jadi tolong jangan dadak-dadak ya. Kerjakan di hari Selasa, diupload di hari Rabu. Tuh. Oke. Sesi 6 sama. Sesi 7. Nah, sesi 6 sama ya, saya nggak bahas. Ada kompetensi, ada materi, ada diskusi. Sesi 7 ini yang paling penting, yaitu tugas tiganya berupa presentasi kelompok. Bentar. Sebentar. Kemarin ikut ini nggak sih, apa yang eh, webinar manajemen yang masalah mental health itu? Ikut ya? Kayaknya ada yang ikut ya. Mbak Kusnul ikut nggak sih? Yang webinar sama Profesor Taiwan. Ada yang ikut Itu nggak kemarin? Tidak. dari Saya lihat Pak Aditya ada. Lihat. Oh ya, Iya. itu teman saya profesor itu. Jadi teman saya di kayaknya saya yang nge-share kan, beliaunya itu yang tahun lalu kalau nggak salah ya, dia butuh responden terus saya sebar di teman-teman UT, akhirnya jadi pembicara itu. Bagus lah, jadi teman-teman punya wawasan dan beliaunya juga bisa membantu mengaplikasikan ilmunya. Anyway, tugas tiga ini tugas kelompok. Nah, ini yang penting. Tugas 3 ini setiap anggota kelompok wajib mengunggah PPT atau PDF. Deadline-nya 8 Desember jam 4 sore. Oke, deadline-nya 8 Desember jam 4 sore. Jadi ya, walaupun ini tugas kelompok, tetapi setiap anggota, setiap anggota kelompok wajib mengupload PPT-nya sendiri-sendiri. Loh, kenapa Pak? Karena tugas kelompok. Kenapa saya harus mengupload PPT-nya sendiri? Karena supaya di LMS tahu, oh ini ada bukti PR yang sudah diunggah, nanti saya bisa beri nilai. Soalnya kalau misalnya nggak ada PR-nya, nggak ada dokumennya, kemudian saya beri nilai, itu nanti jadi pertanyaan. Loh kok ini ada nilainya, nggak ada buktinya?
nggak ada dokumennya, nanti dikiranya saya ini apa namanya melakukan tindakan eh, semacam apa namanya kayak kayak ilegal gitu kok nggak ada unggahan di LMS, nggak ada dokumen yang diunggah, tapi mahasiswanya diberi nilai. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka setiap anggota, walaupun ini tugas kelompok, wajib mengupload PPT-nya, ya. Nah, karena sudah diupload, maka ada dokumen bukti kan, oh, mahasiswa ini sudah mengupload dokumen, nanti tinggal saya beri nilai. Daripada nggak ada dokumennya kemudian tiba-tiba ada nilainya kan serem gitu kan. Nggak ada buktinya gitu. Oke, jadi again setiap anggota kelompok wajib mengunggah PPT atau PDF terserah. Deadline-nya 8 Desember 2024 jam 4 sore. Oke. Nah, kemudian nih setiap anggota wajib membuat 3 slide dan tulis nama anggota. Jadi kayak gini maksud saya. Kan ada 5 orang tuh, 5 orang ini setiap orangnya membuat 3 slide. Nah, nanti yang presentasi 3 slide itu ya orang itu sendiri. Dan di slide yang orang itu, yang mahasiswa itu buat, misalnya nih, saya Aditya, saya membuat slide nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di pojok kanan atas saya tulis namanya. Tulis nama saya Aditya, berarti saya yang membuat slide ini dan saya yang akan presentasi di slide ini gitu. Nah, semisal terpaksa saya nggak bisa presentasi, silakan insert voice recording. Jadi silakan dimasukkan rekaman suaranya di slide itu. Jadi benar-benar yang membuat slide adalah dia yang presentasi. Oke. Mbak, gimana kalau ada yang tidak berkontribusi? Ya udah, berarti dia nggak usah dimasukkan. Jadi misalnya nih ada 4 orang, ada 5 orang, satu nggak berkontribusi, berarti slide-nya cuman 4 kali 3, 12. Nggak apa-apa. Kalau Pak yang kerja cuma 2 orang, ya udah berarti slide-nya cuma 6 orang, cuma 6 aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah ribet nanti Pak, nanti ada yang nggak berkontribusi kayak gitu. Ya udah tinggal nanti di awal teman-teman bagi, misalnya ada 10 halaman, setiap orang membaca membuat slide dari 2 halaman, jadi kan enak. Kayak nih, misalnya nih kelompok 1 Mbak siapa nih kemarin? Saya kelompok 1 Muhammad Baru Badarudin, Mas Asep, Betul. Mbak Kusnul, Mbak Uun, Mbak Sunanti. Oke. Halaman 1 sampai 3 Mas Muhammad Badarudin. Nanti halaman 4 sampai 6 Mas Asep. Halaman ini sampai ini Mbak Kusnul. Nah, jadi sudah dibagi dengan jelas. Kemudian yang bertugas membaca halaman itu, yang membuat slide, nanti tinggal digabung. Nah, jangan lupa ditulis namanya dan jangan lupa ditulis namanya di pojok kanan atas. Oke, jadi tahu, oh siapa yang membuat slide ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, saya juga mungkin langsung bertanya ke eh, yang membuat slide, sendiri seperti itu. Oke. Nah, presentasinya mulai dari pertemuan ketiga. Jadi nggak dadak, jadi ada 2 minggu untuk mempersiapkan. Mungkin yang agak berat kelompok pertama ya, karena waktunya 2 minggu untuk mempersiapkan. Tetapi nggak apa-apa, berarti tugas tiganya bisa selesai lebih awal, seperti itu. Jadi yang kelompok 1, kayak Mas Badarudin, Mas Asem, Mbak Gusnul, siapa lagi tadi itu, apa namanya, lebih berat karena mempersiapkan lebih awal, tapi sisi positifnya tugas tiganya selesai lebih dulu dan bisa diupload lebih dulu. Itu sisi positifnya. Oke. Jadi presentasinya mulai dari pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, kelompoknya kelompok 1, materinya modul 4. Oke, modul 4. Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas lagi. Jadi jangan khawatir. Nanti, Pak, saya nggak paham nih presentasinya dari kelompok 1. Pak, saya nggak paham nih presentasi dari kelompok 2. Nggak masalah. Nanti di pertemuan berikutnya saya ulas lagi. Jadi saya bahas lagi seperti itu. Jadi nggak saya biarkan nanti, oh nanti pesannya bukan saya males kayak, oh saya males ngajar gitu. Nggak. Jadi
pertemuan berikutnya akan saya ulang lagi dengan slide saya sendiri yang lebih jelas ya. Jadi saya juga punya slide gitu. Jadi teman-teman bikin slide, saya juga punya slide gitu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan juga silakan bertanya kepada saya. Pertemuan keempat yang presentasi kelompok 2 modul 5 materinya. Pertemuan kelima yang presentasi kelompok 3 modul 6. Pertemuan keenam presentasi eh, kelompok 4 modulnya modul 7. Pertemuan ketujuh yang presentasi kelompok 5 modulnya modul 8. Dan pertemuan ke-8 yang presentasi kelompok 6 modulnya modul 9. Nah, akhirnya semua materi di buku bisa eh, bisa terbahas dalam 8 kali pertemuan ini. Oke, tuh. Kadang tujuannya presentasi itu, walaupun mungkin males ya, presentasi ini males, tapi tujuan presentasi ini yang pertama ya untuk melatih kerjasama teman-teman, kemudian teamwork atau kerjasama. Yang keduanya juga teman-teman juga dipaksa membaca sendiri. Kadang kalau mendengarkan saya ngomong kan seperti radio ya, ya kayak seperti radio gitu. Apalagi kalau nanti saya jujur orangnya malas buka kamera. Jujur malas. Apalagi kan dengerin slide kayak mendengarkan radio. Mungkin teman-teman juga ada yang beraktivitas di luar, ada yang lagi di taman, di 7-Eleven, naik gunung. Dulu ada yang naik gunung sambil mendengarkan. Ya nggak tahu dah gimana itu caranya. Cuman seperti mendengarkan radio. Dengan presentasi ini setidaknya teman-teman membaca bab yang tak akan teman-teman presentasikan. Nah ini ada sisi positifnya. Ya, daripada saya ngomong terus, mendengarkan radio gantian, bosen kan? Nah, saya juga ingin mendengarkan suara dari teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, tugas 3. Tugas 3 ada yang ditanyakan, ini Pak Wandi benar-benar ini ya? Enggak. Pak Wandi, gimana cara kontak Pak Wandi? Budina ya. Ntar saya coba kontak Budina. Budina, ini ada yang nonton Budina. Pagi Budina. Yes, selamat pagi Budina. Ntar ya saya kontak Budina dulu ya. Ah, saya ada kesulitan melakukan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan ini tugas 1, 2, Belum dan ada. 3. Belum ya, jelas ya. Oke. Grup kelompoknya sudah ada di grup, sudah saya pin juga. Oke ya, teman-teman ini ya dipastikan sendiri memperhatikan grup kelompoknya. Nih, saya copy di sini deh. Tara. Tuh ya, grup kelompoknya ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ke. Oh alah, presentasinya kalau udah selesai tuh, oh alah, gitu. Oh, gitu. Oke deh. Ya, presentasinya udah kalau udah selesai tuh web ternyata nggak tahu deh gimana itu. Tapi kalau sudah selesai, terima kasih. Terima kasih Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, saya mohon maaf. Oke, saya lanjutkan lagi. Oh, udah ada nih sesi 8 udah jelas. Sesi 8 ada materi dan diskusi. Sama. Oke. Itu ya. Kalau tidak ada materi, saya kembali ke materi. Oke, kita kembali ke materi pertama. Slide saya bisa kelihatan ya? Slide saya apakah bisa terlihat recording? Bisa, Pak. Oke, good. Oke, ini masuk materi ya. Udah, masuk materi. Tolong diperhatikan nih. Ini yang
lagi di jalan, lagi di mana, tolong diperhatikan ya. Ini materinya agak susah-susah sedep. Oke, sebelum saya mulai materi, yuk. Oh, lupa. Maaf, maaf, maaf. Saya terangkan nilai dulu. Masih ada 15 menit, saya terangkan nilai dulu ya. Stop sharing. Saya terangkan nilai dulu, nilai-nilai. Biar teman-teman nggak penasaran gimana sih saya me, menilainya. Daripada saya difitnah. Ini tutornya nilainya nggak bener nih. Nah, salah format nilai terbaru. Oke. Saya terangkan nilai dulu sebelum masuk materi. Maaf, maaf, maaf. Oke. Sebelum masuk materi, saya terangkan nilainya dulu. Format nilai terbaru. Oke. Jadi ini adalah nilai format, bisa lihat screen saya ya. Jadi ini adalah nilai yang akan format nilai yang akan saya gunakan untuk menilai teman-teman. Oke, saya transparan aja, nggak ada saya tutupi. Nanti di akhir semester saya akan bagikan nilainya. File ini kan saya bagikan ya. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupi untuk masalah nilai. Oke, jadi ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Oke. Misalnya, kemudian di sini ada nilai partisipasi. Nilai partisipasi ini meliputi kehadiran, nilai keaktifan, dan nilai tugas partisipasi. Nah, yang paling penting ini nilai keaktifan. Oke. Nilai keaktifan ini terdiri dari diskusi kelas dan diskusi LMS. Apa maksudnya? Diskusi kelas ini adalah diskusi yang saya selenggarakan di kelas. Misalnya ada pertanyaan, silahkan jawab, bisa lewat chat, bisa lewat mikrofon. Oke. Pasti tidak semua yang saya ada 10 orang yang ingin menjawab, pasti saya cuma pilih 4 atau 3. Jadi silahkan cepat-cepatan atau chat aja nggak apa-apa. Oke, nanti akan saya beri nilai di sini. Hmm. Kemudian diskusi LMS juga sama. Di sini juga setiap sesinya kalau menjawab nanti saya beri poin. 1. Diskusi kelas setiap minggunya jika menjawab 1 pertanyaan akan saya beri nilai 1. Oke. Kalau semuanya selesai, semuanya teman-teman aktif banget diskusi kelas menjawab, 8 sesi menjawab, diskusi LMS juga menjawab. Nanti total diskusinya, base-nya nilai keaktifan itu 80. Nilai keaktifannya 80 ya. Kalau misal teman-teman menjawab semua berarti ditambah 16. Jadi total paling tingginya nilainya 96 ya. Nggak mungkin orang nilainya 100% ya. 100% itu punya saya karena saya mengajar. Saya aktif sekali di kelas. Jadi saya yang berhak mendapat nilai keaktifan 100% ya. Kalau teman-teman kan mendengarkan dan menjawab. Jadi nilai aktifannya paling tinggi 96. Oke. Kemudian kalau tapi walaupun nilai keaktifannya tinggi, misalnya nih teman-teman menjawab semua. Tapi kalau teman-teman tidak hadir lebih dari 3 kali, nilai aktifannya otomatis nol. Itu sistem. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak hadir lebih dari 3 kali, berarti nilai aktifannya otomatis nol gitu. Oke, walaupun diskusinya bagus nilainya, tapi tidak hadir 3 kali, nilai keaktifannya nol. Oke. Kemudian nilai tugas partisipasi ini kalau mengumpulkan tugas. Jadi kalau misalnya tugas, misalnya nih, ini Mbak Nurul Arofah, tugas pertama 90, tugas kedua 80, tugas 3 100, presentasinya 100. Oke. Ini nilai partisipasinya 100% karena mengumpulkan tugas 3 kali. Tapi kalau misalnya Mbak Nur Alifah cuma mengumpulkan 2 nilai tugas, nilai keaktifannya cuma 66,67. Jadi inilah paling penting mengumpulkan tugas ya. Itu. Ini Mbak Arifah total diskusinya 16 misalnya. 16, 96. Oke, kemudian Mbak Nurul Arifah 8 kali hadir. Oke, nilai nilai partisipasi total 88,8. Kemudian nilai akhirnya 70,97. Kenapa? Karena tugas tutorialnya tidak mengerjakan 1 kali. Jadi tapi
Kalau misalnya mengerjakan semua, nilainya langsung 94. Jadi ingat ya, tugas itu sangat penting. Tugas itu paling penting. Jadi pastikan teman-teman mengerjakan dan mengupload tugasnya. Ini teman-teman tahu ya ini ya. Jadi saya peragakan. Kalau semisal teman-teman mengerjakan tugasnya dapat 70 aja. Nilainya masih 90. Tapi kalau nol, nilainya langsung anjlok. Jadi apalagi cuma mengerjakan satu. Nilainya langsung 46. Jadi tugas itu sangat penting ya. Tugas itu sangat penting. Oke. Apalagi kalau nggak mengerjakan tugas semua, nilainya 20. Oke, 30, 70, 80. Nah, ini saya ngerjakan tugas 80, 70, 80, nilai akhirnya 83. Tapi kalau misalnya lebih dari kehadirannya cuma 4 kali, langsung nol. Kalau kehadirannya 5 kali masih oke. Kalau sudah 4 kali kehadiran langsung nol. Jadi seberapapun nilai tugasnya, misalnya tuh nilainya 100, 100, 100, tapi cuman kehadirannya cuma 4 kali, nilainya akan nol. Oke. Tuh ya, saya sudah melakukan transparansi nilai, jadi jangan difitnah saya kok dia nilainya lebih bagus, semuanya ada perhitungannya. Oke, itu ya. Jadi diskusi ini membantu, nilai keaktifan membantu, nilai partisipasi ini tugas. Jadi kalau mengumpulkan tugasnya semua nilainya partisipasinya tuh nilai tugas partisipasinya tinggi. Dan tugas itu sangat penting ya, tugas sangat penting. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Ditanyakan mengenai nilai? Tidak, Pak. Belum Belum ada. ya. Belum ya. Jadi paham ya, nilai tugas itu penting, kerjakan jauh hari sebelumnya. Oke. Kalau nggak ada, yuk kita diskusi. Dari udah semester 6, kira-kira siapa yang tahu 4 pilar dari manajemen itu apa aja? Saya, Pak, Widya. Oke, Mbak Widya dulu. Ntar, sabar. Ini ya, acungkan tangan menggunakan ini. Ada Ya, Mbak Pak. Widya, kemudian Mbak Nani ya. Oke, Mbak Widya dulu. Ntar saya catat dulu, Mbak Widya. Oke, silakan Mbak Widya. 4 pilar dari manajemen itu yang pertama perencanaan, yang Mm-mm, kedua pengorganisasian, yang mm-mm. ketiga pengarahan, yang terakhir itu pengendalian. Oke, oke, coba diulangi sekali lagi Mbak. Ada nomor 1, Perencanaan, perencanaan. pengor- pengorganisasian, Mm-mm, lalu pengarahan, mm-mm. dan yang terakhir pengendalian. Oke, bagus. Thank you Mbak Widya. Mbak Widya Trisnawati ya. Iya, Pak. Oke, makasih Mbak Widya. Kemudian Mbak Nani, siapa tadi? Mbak Nani. Sama, Pak. Nani. Perencanaan, Ah, iya, terus? perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Oke, pintar. Terima Saya kasih. catat dulu biar nggak lupa. Nggak lupa, catat dulu. Oke, berikutnya siapa lagi? Ada yang angkat tangan Saya, Pak. lagi. Ntar, saya Kusnul. buka dulu. Oh, Mbak Kusum lewat chat ya? Oke, nanti yang terakhir lewat chat ya. Mbak Uun, Eh, Selamat pagi. ini saya. Mbak Uun, silakan. Halo, Halo, benar, Pak. dengar. Nah, pilar manajemen itu planning atau perencanaan. Terus yang kedua organizing atau pengorganisasian. Mm-mm, Terus yang kemudian? ketiga aspirasi kan. Heeh. Dan juga yang terakhir controlling atau apa pengasuhan. Mbak Uun, suaranya agak kurang terdengar dengan jelas, Nah, tapi aku lagi di jalan. Ya, lagi di jalan. Oke, tapi oke, saya tulis namanya ya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya saya udah samar-samar terjelas. Oke, terdengar tadi. Kemudian ada di chat ada Mbak Kusnul. Mbak Kusnul Kotima. Bentar, saya catat dulu namanya daripada lupa. Mbak Uun tadi. Uun.
Uun dan Uut. Uun. Oke, kemudian Mbak Kusnul Khotimah. Oke. Saya baca punyanya Mbak Kusnul. Richard. Manajemen keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional. Oke, ini juga yang menjadi 4 pilar manajemen. eh saya lebih condong ke jawabannya Mbak Kusnul karena memang manajemen itu kalau kita berbicara manajemen itu yang paling penting itu ada sebenarnya adalah bagaimana mengatur keuangan, yang kedua adalah bagaimana mengatur pemasaran, yang kedua adalah mengatur sumber daya manusia dan mengatur operasional. Ini adalah eh, benar-benar pilar dari manajemen yang dikatakan oleh Mbak Kusnul. Makanya teman-teman kalau di analisa kasus bisnis dan studi kelayakan bisnis itu adanya di semester akhir ya. Mata kuliah analisa kasus bisnis dan mata kuliah studi kelayakan bisnis itu di semester akhir. Tapi kayak manajemen keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional itu di semester awal. Karena ini ada teman-teman harus sebelum mengambil mata kuliah ini, teman-teman harus bisa menguasai 4 manajemen keuangan ini. Makanya mata kuliah keuangan, pemasaran, SDM, operasional itu harus sudah diambil dulu, baru bisa mengambil mata kuliah ini. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, sekali lagi, mengapa menurut teman-teman mengapa kita perlu belajar analisis kasus bisnis? Kenapa? Yuk, siapa yuk? Yang lain mungkin yang mau menjawab yang lain supaya dapat nilainya rata. Nah, teman-teman, kenapa sih kita butuh belajar analisis kasus bisnis? Kenapa harus belajar ini? Nggak tahu Pak, ini sudah diatur sama OT Pak, saya tinggal belajar aja Pak gitu. Atau ada alasan lain mungkin? Mengapa kita perlu belajar manajemen analisis kasus bisnis? Kenapa? Kenapa? Ayo, Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, boleh. Pak. Silakan. Dengan siapa? Hikmah Arviti. Oke, saya catat dulu namanya biar nggak lupa. Hikmah Arviti. Oke, Mbak Hikmah. Mbak Hikmah dulu mata kuliah saya ambil kelas apa ya? Lupa saya. Hikmah. Apa ya? Lupa ya? Yang Manajemen strategi. Oh iya, Oh iya, manajemen. strategi. Mbak Hmm. Hikmah nilainya Mas, bagus kalau nggak salah ya. Nilainya dapat Oh, berapa? iya, makasih ya, Pak. Enggak, maksudnya kalau seingat saya Mbak Hikmah rumahnya nilainya lumayan. Saya ingat nama-namanya nilainya tertinggi. Hikmah Arviti. Soalnya Dulu lumayan aktif sih ngejawab pertanyaan kalau diskusi. AA, Iya. terus nilai tugasnya juga oke. Soalnya kalau di UT itu mohon maaf kita harus menyerahkan hasil koreksi kita ke UT, kemudian harus setiap tugas itu harus dipilih nilai tugas tertinggi dan terendah. Oke, kayak gitu. Kayak ingat namanya Mbak Hikmah termasuk yang beberapa kali tugasnya bagus. Oke, anyway, Iya, Pak. semoga Tapi di kalau mata kul Hmm? kalau untuk semester ini Hmm? kalau misalkan mungkin ada apa ya, nggak seaktif dulu gitu kan. Sekarang saya Hmm? udah punya anak nih. Oh gitu. Selamat ya Jadi Mbak. jadi, apa, kuliahnya nyambi gitu, Pak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Ini tugasnya tetap dikerjakan ya. Oke. Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Hikmah. Ya, tadi pertanyaannya, mengapa kita Mengapa perlu belajar belajar? analisis kasus bisnis ya, Pak? Hmm. Kalau menurut saya ya, Pak, ya, Hmm. dalam belajar ini kan kita mengambil sebuah, contoh nih ya, contoh-contoh dari, eee, kasus orang lain gitu. Jadi tujuannya Mm-mm. adalah untuk kita belajar, belajar dari pengalaman orang lain gitu. Jadi, Ah, betul. biar tidak mengulangi kesalahan yang sama mungkin gitu kan. Yes, betul. Jadi kita melakukan, thank you Mbak Hikmah, makasih ya. Jadi memang untuk mengapa kita harus belajar analisis kasus bisnis karena kita bisa melakukan tindakan prevensi atau tindakan pencegahan supaya agar dan proyeksi di masa depan, bagaimana kondisi bisnis kita di masa depan dan pencegahan sebelum bisnis kita mengalami kegagalan dan gulung tikar gitu. Jadi ada belajar teorinya dulu. Oke, Mbak Nani.
Karena untuk membantu mengambil keputusan jangka panjang dan jangka pendek mengembangkan strategi pemasaran. Betul. Ini mengambil keputusan jangka panjang. Ini yang paling jawabannya oke. Jadi eh, dengan baca analisis kasus bisnis itu kita bisa mempersiapkan atau membuat planning eh, jangka panjang dari bisnis kita, gitu ya. Kalau ada yang mau melanjutkan diskusi, menjawab pertanyaan, silakan melewat chat ya. Ini ada Mbak Kusnul. Mengapa kita perlu belajar AKB sebagai bahan evaluasi untuk mengukur bisnis kita sejauh mana menganalisis keuntungan dan kerugian. Oke, itu juga bisa. Thank you. Bentar, saya catat dulu namanya Mbak Kusnul, biar nggak lupa. Kalau misalnya saya lupa, Pak, nama saya belum kecatat. Ini diingetin ya, nggak apa-apa. Saya manusia jadi kadang lupa. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Materinya adalah konsep dasar keuangan, laporan, dan analisis keuangan. Oke. eh Dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang besar, bukan perusahaan keluarga atau bisnis keluarga, biasanya itu akan ada manajemen keuangan atau departemen finance atau departemen yang mengatur keuangan. Biasanya, biasanya di departemen keuangan itu dipimpin oleh manajer keuangan dan tentu saja dibantu oleh staf-staf keuangannya. Hmm. Tujuan manajer keuangan ini apa pada umumnya? Pada umumnya adalah untuk memajukan nilai perusahaan. Oke. Dan yang paling penting, manajer keuangan ini membantu untuk mengambil beberapa keputusan penting dari perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya, penggunaan dana. Bagaimana nanti eh, kita punya uang nih, perusahaan kita punya uang. Bagaimana manajer keuangan ini membantu mengalokasikan dana dengan baik untuk melakukan investasi sehingga perusahaan ini, perusahaan yang tempat dia bekerja itu bisa berkembang, ya. Investasinya harus tepat. Mau investasi di bangunan, investasi di mesin, investasi di orang, investasi di marketing, pemasarannya. Nah, itu harus harus benar-benar dilakukan dengan benar supaya investasinya tidak terbuang dengan sia-sia, uangnya tidak terbuang sia-sia. Oke. Kemudian tujuan manajer keuangan itu juga memperoleh dana. Selain dia ini membantu mengatur keuangan dan melakukan pengalokasian dana, mereka juga harus membantu bagaimana memikirkan bagaimana memperoleh dana yang lebih. Ya, misalnya hmm, me- merencanakan program-program yang bisa menambah pemasukan. Atau misalnya dia mau pinjam ke bank atau meminjam kredit bank. Atau dia meminta bantuan dari pemerintah. Nah, manajer keuangan ini juga berperan untuk berpikir bagaimana perusahaan ini memperoleh dana lebih. Ya, biasanya juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, departemen-departemen terkait seperti sales dan marketing, ya. Kemudian tujuan ketiga itu adalah pembagian laba atau kebijakan dividen. Jadi bagaimana manajer keuangan ini me- mengatur profit perusahaan ini supaya biar semuanya, kadang kan kalau kita jual, saya mau jual komputer harganya 6 juta rupiah. Oke, laba saya 1 juta rupiah, tapi laba saya ini saya gunakan semua untuk beli barang membeli barang lain untuk dijual. Nah, sebenarnya ini nggak baik. Namanya laba ya pasti ada yang kita gunakan untuk kepentingan kita. Jadi ya, bagaimana manajer keuangan ini membantu mengalokasikan dan membagikan laba sesuai dengan kebijakan perusahaan. Atau mungkin kalau di koperasi itu
di koperasi, manajer keuangannya yang membantu melakukan pembagian laba atau dividen. Nah, seorang manajer keuangan itu harus menguasai beberapa konsep. Yang pertama adalah jelas dia harus menguasai konsep keuangan. Nah, teman-teman walaupun bukan dari jurusan akuntansi, bukan dari jurusan ya finance, tapi karena teman-teman belajar di jurusan manajemen, otomatis teman-teman harus menguasai setidaknya konsep dari manajemen keuangan. Nah, karena teman-teman di masa depan ini akan menjadi eh manajer pengelola bisnis ya di masa depan. Sehingga teman-teman juga walaupun bukan seorang akuntan, teman-teman harus bisa menguasai konsep keuangan. Kemudian seorang manajer keuangan juga harus menguasai laporan dan analisis keuangan, kemudian menguasai keputusan dan resiko investasi, kemudian efisiensi pasar modal. Nah, efisiensi pasar modal ini berkaitan dengan bagaimana kita mengeluarkan dana untuk invest saham. Ya, maksudnya adalah bagaimana kita, misalnya kita beli saham ini, kita beli saham itu. Nah, ini adalah tugas dari tanggung jawab dari manajer keuangan untuk mengalokasikan bagaimana memperoleh uang dari investasi saham. Kemudian seorang manajer keuangan juga harus memiliki intuisi atau kemampuan dari untuk melakukan keputusan pendanaan ya. Keputusan pendanaan ini misalnya adalah oke mau fokus ke pemasaran kah, fokus ke orang kah, atau fokus ke mesin kah, ke bangunan kah, seperti itu. Oke. Oke. Lanjut dulu ke konsep dasar keuangan. Kira-kira nilai masa ini ada diskusi lagi. Silakan teman-teman menjawab ya. Diskusi nilai uang masa kini itu menurut teman-teman lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak tahu dari nilai Izin uang di masa menjawab, Pak. depan. Lebih Oh, kecil oke. nggak sih? Saya Pak, Izin Oke. jawab, Pak. saya Pak Oke. Widya. Angkat tangan dulu dong di di itu kan eh, ada raise hand itu enggak sih? Ya, ya, ya. Jadi saya bisa tahu. Siapa aja? Is, siapa aja yang mau angkat tangan? Oke, ada Widya. Mbak Widya dulu ya yang angkat tangan dulu ya. Oke Pak, kalau Oh, menurut heeh. saya nilai Mm. uang masa kini itu lebih besar dari nilai uang masa depan. Bisa lebih Karena besar. Kena alasannya? nilai uang masa kini lebih besar daripada nilai uang di masa depan karena adanya inflasi dan opportunity cost. Oke, nilai uang masa depannya karena ada opportunity dan inflasi. Oke, nilai lebih besar. Oke, berikutnya yang angkat tangan ada Mas Asep. Ya, Pak. Selamat pagi. Pagi, gimana kabar? Baik, Pak. Apa Oke, kabar? silakan. Baik, Hmm. silakan Mas Asep. Menurut saya lebih besar masa Karena kini karena ada yang disebut dengan pengurangan value money, Pak. pengurangan value dari nilai uang sendiri. Ya, Karena ya. kenapa dia berkurang, Mas? Menurut Mas Asep, kenapa dia berkurang? Berkurangnya itu bisa dari inflasi atau Mm-mm. juga dari opportunity, ada juga dari kasus-kasus ekonomi yang lain, Pak. Oke, 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 bagus. Seperti Jadi itu. ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai mata uangnya berpengaruh. Berikutnya ada Mbak Kusnul. Mbak Kusnul lewat chat atau lewat mikrofon ini? Mikrofon aja Pak. Boleh, silakan. Kalau tadi mungkin dari Bang Asep, saya setuju. Saya cuma mau menambahkan, kalau misalkan nilai uang masa kini itu menurut saya lebih besar daripada nilai masa depan, karena misalkan saya akan memberi contoh, misalkan sekarang saya membeli emas antam dengan harga 1 juta misalkan. Tahun depan belum tentu harga 1 juta itu bisa untuk membeli emas antam. Jadi nilai sekarang menurut saya lebih besar daripada nilai masa depan. Oke, jadi apa namanya? Nilai sekarang lebih besar karena kalau misalnya nih
Mbak Kusnul tahun 2015 dengan uang 1 juta bisa membeli emas berapa gram. Sekarang di 2024 dengan nilai 1 juta mungkin nilai gramnya turun gitu ya. berkurang. Oke, Iya. berkurang. Oke. Thank you Mbak. Terima kasih Mbak Kusnul. Mbak Widya, Ini sudah jawab, Pak, saya. sudah ya? Oh, tangannya belum turun berarti. Ntar Oh saya ya, turunin maaf, dulu maaf, maaf. tangannya. Tunggu, tangannya belum turun. Tahu. Ah, ntar saya turunin lagi tangannya lower hand. Kemudian di chat ada Mbak Nani, Mbak Uut banyak banyak tamu, oke nggak apa-apa. Ada Mbak Romatul Luna, Umah tadi belum saya ini. Meningkatkan kemampuan analitis dalam mengidentifikasi masalah, mengevaluasi solusi dan mengambil keputusan. Ini tadi yang ini ya Mbak Romatul ya, yang slide berikutnya ya, yang sebelumnya ya. Saya tulis dulu namanya biar nggak lupa Rohmatul Umah. Aduh, aduh, aduh. Kemudian tadi juga ada Mbak Nani ya menjawab ya, bentar. Rohmatul Umar, langsung saya ini tek. Kemudian ada Mbak Nani. Nilai uangnya lebih besar dibandingkan masa mendatang. Hal ini karena nilai uang berubah seiring waktu yang disebut dengan konsep time value of money atau nilai waktu atas uang karena faktor ekonomi. Betul. Makasih Mbak Nani. Ini teman-teman sudah paham ya. eh Kenapa nilai mata uang itu bisa lebih besar? Oke, contohnya sebenarnya, kebalik. Kayaknya teman-teman semua di Taiwan nggak sih ini? Di Taiwan nggak? Semuanya di Taiwan ya? Mayoritas di Taiwan ya? Kebanyakan kebanyakan di Taiwan, Pak. Itu Kak At- Hikmah di Jepang, Jepang. Dulu terus di Taiwan kan Asep tapi. itu di Jeddah. Iya. Oh, ya. Kebanyakan ada di Taiwan sih, Pak. Misalnya di Taiwan. Tapi Mbak Ikma kan dulu di Taiwan bukan sih? Di Terus pindah ya? Taiwan. Iya. Jadi misalnya nih, eh kita punya, kita beli dulu pientang, pientang. Ya, pientang ya, atau lunchbox. Dulu harganya 100 NT. Kita beli bisa dapat minum, plus minumnya. Oke. Kalau sekarang mungkin pientang 100 NT terutama di utara nggak boleh ya. Kalau pientang pasti lebih nggak sih 100 NT. Sekarang dulu 120 itu sekarang, Pak. ya 120 NT ya. 120 NT. Dulu waktu saya 2017 pertama kali datang ke Taiwan, di sekitaran tempat saya tinggal itu ada pientang yang harganya 50 NT. Jadi dia udah dikotain 50 NT gitu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang mungkin 75, 80 di selatan. Kemudian saya sekarang pindah di Taipei kan. Sekarang saya tinggal di Taipei. Itu pientang nggak ada yang di bawah 100. Kayaknya 100, 100, 120, 150 gitu. Jadi, nah, ini yang mengungkapkan bahwa eh, nilainya sebenarnya nilainya lebih besar karena tahun depan 100 NT kita hanya bisa bisa lebih mahal. Maksudnya lebih 100 NT itu di barang yang kita beli bisa lebih sedikit daripada dulu seperti itu. Jadi lebih 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 apa ya? Nilai uangnya sama sebenarnya, tetapi kemampuan daya belinya yang berkurang ya. Nilainya sama tapi Itu kasusnya sama kan ya, Pak? Sama kayak misalkan dulu saya kan beli Mas Antam itu tahun kalau nggak salah tahun 2018 itu kan 1 gramnya itu sekitar 600-an 700.000 lah. Kalau sekarang kan 1 gramnya udah 1.400.000. oh gitu. Jadi oh ya nilainya ya ini betul betul betul. Jadi dulu kalau misalnya beli beli apa berapa berapa gram Mbak dulu belinya? 1 gram itu Mas Satu. Antam, Mas Batangan itu 1 gramnya itu sekitar 700.000. Sekarang Sekarang satu udah gramnya. 1.400.000. Oke, berarti ini yang jadi dilihat dari gramnya, gramnya tetap harganya berubah, jadi lebih besar, ya nggak sih? Harganya berubah. Sama-sama 1 gram, tapi 10 tahun lalu mungkin beberapa tahun lalu cuma 700.000, sekarang kemudian bisa 2 kali 1 juta. lipat.
Nah, 2 lebih. kali lipat. Berarti nilainya uangnya lebih gede ya. Butuh lebih besar nilai uang untuk membeli barang yang sama. Rumah juga gitu sama. Rumah juga gitu. Dulu Tanah juga gitu, Pak. Sawah, tanah tanah juga. tanah juga gitu, sawah sama. Dulu 1 meter misalnya harganya sekian. Sekarang 1 meter kita harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk bisa membeli 1 meter. Jadi konsepnya sama, ya, nilai uangnya lebih gede. Gitu. Jadi ini ya maksudnya ya, kenapa nilai uangnya lebih besar ya karena ada inflasi dan opportunity cost dan lain-lain. Stabilitas ekonomi juga, stabilitas politik negara juga berpengaruh. Oke. Tadi ada yang mengatakan ada opportunity cost. Jadi dia muncul karena kehilangan pemanfaatan peluang-peluang. Ya tadi yang seperti saya bilang, dengan uang 1 juta, Amir dapat membeli tanah seharga 100 meter persegi. Apabila Amir menerima uang tahun depan, apakah ia masih dapat membeli tanah tersebut? Nggak tahu, karena 100 mungkin dengan 100 juta dapatnya nggak 100 meter persegi, tapi mungkin 95 meter persegi. Oke. Dengan uang 10.000 tahun lalu Bumina dapat membeli telur 1 kilo di pasar. Kini Bumina harus menambah lagi 2.000 untuk jumlah telur yang sama. Nah, ini yang disebut dengan opportunity cost, yaitu munculnya perubahan harga karena ada faktor ekonomi dan faktor ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro ini maksudnya apa? Ekonomi mikro ini adalah uh, hal-hal yang berkaitan dengan misalnya keadaan sosial, politik, dan lain-lain, dan lain-lain. Seperti itu. Stabilitas negara juga seperti itu. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke hitung-hitungan. Jadi tolong diperhatikan. Hmm. Jadi eh, dari ilustrasi tersebut, teman-teman akan paham bahwa uang itu nilainya berubah di masa yang akan datang. Nilai uang sekarang dan nilai uang di masa yang akan datang itu berubah. Loh kok bisa Pak? Tadi yang disebutkan oleh Mbak Kusnul ya tadi ya. 5 tahun lalu beli emas 1 gram harganya 700.000. 2024 beli emas 1 gram butuhnya 1,4 jadi 2 kali lipat. Nah, jadi nilai uang tuh yang sekarang dan nilai uang masa depan itu akan berubah. Nah, itulah mengapa kita harus menghitung kira-kira nilai uang masa depan itu seperti apa nilainya, apakah tetap atau sama. Nah, hal ini penting apabila teman-teman ingin memutuskan untuk berinvestasi. Oke. Jadi nilai waktu uang atau nilai uang itu bertambah seiring berjalannya waktu yang didasarkan oleh dari fungsi faktor-faktor mikro dan makro yang disederhanakan sehingga kita bisa melihat nilai yang masa datang dan nilai sekarang. Nah, lalu gimana caranya untuk menghitung nilai uang di masa yang akan datang? Gimana nilainya? Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya bisa menggunakan perhitungan matematika ya. Dengan tanpa memperhitungkan kayak kondisi ekonomi, tidak ada perang, tidak ada pergolakan, tidak ada COVID misalnya, itu kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, rumusnya adalah NTN sama dengan C0 dikali dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Oke, apa itu NTN? NTN adalah nilai terminal uang pada periode tertentu atau pada periode N. Misalnya, saya ingin mengetahui nilai mata uang di 10 tahun mendatang. Berarti N-nya berapa? N-nya 10. Saya ingin mengetahui nilai value uang saya di 12 tahun mendatang. Berarti N-nya 12. Saya ingin mengetahui nilai barang saya 5 tahun mendatang. Pada periode yang ingin diketahui. Kalau misalnya ingin mengetahui 10 tahun ya 10, 5 tahun ya 5, 3 tahun ya 3. Oke. Kembali. Rumus nol. Apa itu C0? Hmm?
Oke, apa itu C0? C0 adalah, ada Mbak Ajeng, nanti ya Mbak Ajeng saya bahas. C0 adalah nilai uang pada tahun ke-0 atau nilai uang sekarangnya. Misalnya, saya punya uang 1.500.000. Jadi C0-nya adalah 1.500.000. Saya punya uang 50 juta. Berarti sekarang saya punya uang 50 juta. Berarti C0-nya berapa? 50 juta. Saya ingin mengetahui, saya punya uang 50 juta sekarang. Kemudian ingin mengetahui nilainya di masa depan. Kira-kira berapa? Nah, bisa dimasukkan rumus. Jadi NT-nya berarti NT 10, sekarang 10 tahun mendatang, C0-nya 50 juta, kali dalam kurung 1 tambah R, pangkat N-nya 10, karena ingin mengetahui 10 tahun. Oke. Mungkin agak bingung kalau kita tidak masuk contoh soal. Kita masuk contoh soal ya. Oke, di sini ada contoh soal. Silakan dibaca. Anda sebagai manajer keuangan diminta untuk memutuskan menempatkan uang perusahaan yang menganggur di berbagai bank dalam bentuk deposito dalam berbagai alternatif periode jangka waktu. Langkah Anda yang pertama tentu saja adalah menentukan nilai uang yang akan datang dari berbagai alternatif deposito tersebut. Oke, jadi teman-teman ini seorang manajer. Teman-teman adalah pemilik, misalnya manajer atau pemilik sebuah perusahaan. Teman-teman punya uang sebanyak 1,1 miliar 500.000. Nah, kemudian teman-teman ini pergi ke beberapa bank nih, Kemudian ingin mengetahui kira-kira pada periode mendatang uangnya berkembang jadi berapa. Misalnya nih, yang pertama, tabel pertama. Teman-teman punya uang 1.500.000, kemudian pergi ke bank A dengan tingkat bunga 10% dan periode waktunya 6 tahun. Berarti teman-teman ingin mengetahui kira-kira uang saya di 6 tahun ke depan dengan bunga 10%, kira-kira uang saya ini jadi berapa? Kan saya punya uang 1,5 miliar. Ya. Kemudian saya pergi ke bank A untuk melakukan deposito. Teman-teman tahu ya deposito ya? Pernah ya? Atau pernah dengar ya? Atau mungkin teman-teman pernah menabung di deposito. Deposito itu adalah menaruh uang di bank tapi kita nggak boleh ambil, nanti di akhir tahun ada bunga dan uang kita bertambah kayak gitu. Tapi nggak. Nah, si teman Anda ini ingin meletakkan uang 1,5 miliar ke bank A untuk deposito 6 tahun dengan bunga 10%. Kira-kira 6 tahun ke depan uangnya jadi berapa? Nah, kita berhitung. Oke, masukkan ke rumus. Jumlah yang harus diterima. Jadi jumlah penerimaan ini adalah jumlah yang disetorkan ke bank. Atau jumlah yang harus diterima oleh bank. Jadi jumlah uang harus diterima atau disetorkan kepada pihak bank. Oke, jadi deposito A di bank A, teman-teman ingin mendepositokan uang sebesar 1,5 miliar dengan tingkat bunga 10% dengan periode waktu 6 tahun. Kira-kira 6 tahun ke depan uang saya jadi berapa ya? Nah, masukkan ke rumus. NTN sama dengan C0 dikali 1 tambah R tutup kurung pangkat N. NT6. C0-nya berapa? C0-nya berapa? C0 ini adalah jumlah uang yang kita punya. Ya, C0 ini adalah jumlah uang yang kita punya. Lihat di slide nomor 13. Nilai uang pada tahun ke-0 atau nilai uang sekarang. Oke. R itu bunga. Jadi berapa? Nilai uang sekarang yang teman-teman miliki 1,5 miliar itu kurang 0,3. Teman-teman nanti ini sendiri ya. Ini soalnya kacau. Jadi teman tambah sendiri itu kurang 0,3. C0-nya 1,5 miliar. Dikali 1. Ditambah R-nya berapa? R ini adalah suku bunganya. Suku bunganya berapa? Suku bunganya 10%. Tutup kurung.
dipangkatkan N. N-nya berapa? N-nya 6. Loh, kenapa Pak kok 6? 6 ini diketahui dari tabel, yaitu teman-teman ingin mengetahui nilai bunga di 6 tahun ke depan. Oke, jadi NT6 sama dengan 1,5 miliar dikali 1 ditambah 10% dipangkatkan 6. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Dari mana 1,5 miliar? Dari mana 10%? Dari mana N? Masih ada yang ditanyakan? Belum? Kalau belum? Belum ada, Pak. Belum ya, paham ya. Kalau ingin ditanyakan segera tanya ya, daripada nanti semakin gak paham. Oke, bagaimana Pak cara menghitung 1 tambah 10% tambah pangkat 6 itu bisa menggunakan kalkulator saintik. Itu kalkulator yang scientific kalkulator yang uh, ada di Google. Bukan kalkulator dagang yang kayak plus minus tambah kali itu bukan. Bukan kalkulator pasar bukan ya, kalkulator science yang ada perhitungan matematikanya seperti ini. Nah, kalau nggak punya kalkulator, teman-teman bisa menggunakan tabel. Nah, menggunakan tabel ini lebih mudah daripada menggunakan kalkulator, ya. Caranya bagaimana menggunakan tabelnya? Tabelnya sudah saya letakkan di slide nomor 16. Oke. Tabelnya bernama Compound Interest Table atau kabon untuk menghitung nilai suku bunga. Oke. Dimasukkan. Bunga yang ingin didapatkan itu adalah 10% ya. Dari bank ini dia memberikan bunga 10%. Berarti kita lihat dari tabel, lihat ya, teman-teman bisa lihat slide saya ya. Oke. Di sini ada nilai 10%. Oke. Jadi lihat di kolom yang 10% ini. Saya lingkari merah, 10%. Atau bunganya 10%. Kemudian di soal tadi dia ingin mengetahui nilainya di 6 tahun ke depan. Berarti lihat lagi ke tabel. Tabelnya dilihat ke periode 6 tahun ke depan. Hmm. Tarik garis lurus seperti ini dari 10% ke bawah sampai di titik temu periode ke-6 ketemu 1,77. Oke, ketemu 1,77 sehingga nilainya ditemukan 1,77. Oke. Nilai 1,77 itu pindahkan ke tabel. Jadi satu satu kolom ini, satu kolom satu apa istilahnya ya? Satu 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 kurungan ini, satu kurung ini nilainya langsung digantikan dengan nilai di tabel yaitu 1,77. Jadi dari 10% sama 6 ini langsung nilai 1,77 menggantikan di tabel. Nah, kalau teman-teman menghitung menggunakan kalkulator, biasanya ada koma-koma tambahan di belakangnya. Bisa. Tapi kalau menggunakan tabel biasanya lebih sederhana, lebih bulat. Jadi langsung aja dikali 1,77. Sehingga nilai deposito A untuk tahun ke-6 itu 1,5 miliar dikali 1,77 sehingga nanti 6 tahun ke depan nilai uang yang teman-teman miliki tidak 1,5 miliar tetapi berubah menjadi 2,6 miliar. 2.657.341.500 rupiah. Jadi ini adalah nilai nilai uang yang bisa teman-teman miliki di akhir periode ke-6 ya. Untung nggak menurut teman-teman? Untung ya. Ya, ya mungkin untung ya karena nilainya dulu 1,5 miliar sekarang jadi 2,6. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Paham, Pak. Belum Paham ada, ya? Pak. Belum ya. Nah, sekarang coba teman-teman hitung nilai yang B, deposito B. Jadi teman-teman punya uang 2 miliar, kemudian ingin menaruh di bank dengan tingkat bunga deposito 8%. Kemudian dengan periode waktu 4 tahun. Kira-kira berapa nilainya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan, satu orang aja.
Hitung dulu. Menggunakan tabel yang ada di slide nomor 16. Kalau teman-teman menggunakan kalkulator, silahkan. Bisa, tapi kalkulatornya harus kalkulator sains lebih gampang. Bukan kalkulator dagang gitu ya. Ada yang mau menjawab? Oke, ada satu orang, Mbak Asep, silakan. Jawabannya berapa, Mas Asep? Eh, mohon dikoreksi Pak, takut salah. 2 Mm-mm, miliar mm-mm, 720 juta mm-mm, 977 920 ya. Oke. C0-nya berapa berarti? C0-nya pelan-pelan ya. Channelnya C0-nya berapa? itu 2 juta 2 miliar Pak. 2 miliar. 1 ditambah R-nya berapa? R-nya itu 8%. N-nya berarti? E-nya 4. Oke. Kita lihat di tabel ya. 8 8%. Lihat di tabel ini, teman-teman bisa lihat ya tabelnya bareng-bareng ya. 8%. Kemudian periode keempat, ketemunya nilainya 1,36 ya. 1,36. 1,36 ini langsung menggantikan yang dalam kurung. Jadi eh, Iya. langsung digantikan yang di dalam kurung. Bentar, Saya bentar. tadi pakainya Pak yang ini apa kalkulator saintifik. Oh, saintifik. Ketemunya Ya. harusnya 2,2 juta, S- 2 miliar 1, yang dalam kurungnya itu 6. Ya, 1,360489. oke, boleh. Itu kalkulator saintifik biasanya komanya ada banyak ya. Oh iya. Tapi kalau tabel juga nilainya cuma 2 angka di belakang koma yaitu 1,36. Oke. Jadi Oh iya, maaf. ketemunya hasilnya 2 miliar 720 720 juta 907. 977.920 rupiah. Oke. Oke, jadi ini adalah untuk menghitung nilai dep. Jadi dari uang 2 miliar, uangnya berkembang biak menjadi tambahan 720 juta. Semoga kita semua punya uang sebanyak ini ya di deposito ya. Uangnya banyak. Oke, amin. Semuanya punya uang sebanyak ini. Oke, kalau nggak salah PR-nya itu menghitung deposito C atau D. Kalau nggak salah PR-nya. Jadi tolong di mumpung masih hangat, silahkan dicoba menghitung. Caranya bisa melihat di tabel ini kalau nggak punya kalkulator. eh Cuman kalau misalnya di kalkulator langsung aja di komanya di 2 angka di belakang koma saja ya biar nggak banyak hitungannya. Kalau mau pakai tabel sudah saya letakkan tabelnya di tab slide nomor 16 tabel compound interest table. Oke, ini untuk menghitung nilai suku bunga. Oke. Ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bunganya itu dibayarkan lebih dari sekali? Contohnya ini. Jadi mungkin ada beberapa bank itu yang nyicil, bayarnya nyicil. Jadi, oh, bunganya bisa dibayarkan 3 kali. Misalnya 6 tahun nih, 6 tahun kita nggak perlu lama-lama nunggu 6 tahun baru dapat bunga. Tapi kita bisa ngambil dikit-dikit, dibagi. Bunganya itu dibagi ke beberapa periode. Misalnya 3 kali pembayaran bunga. Jadi misalnya dia bisa di setiap 2 tahun, setiap 2 tahun, setiap 2 tahun kita dapat bunga yang dengan jumlah yang sama. Nah, ini ada beberapa kasus di bank yang memang bunga depositonya itu bisa diberikan 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 6 kali setiap tahunnya misalnya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya itu hampir sama, cuman sedikit berbeda. Oke. Rumusnya adalah NTN sama dengan C0 dikali 1 ditambah R dibagi M, tutup kurung dipangkatkan. Ini bukan kali ya, ini pangkat. Ini bukan kali, tapi pangkat. Oke, jangan dikalikan, tapi ini pangkat. Ini bukan kali, tapi pangkat. Jadi pangkat M dikali N gitu ya. Jadi bukan tempatnya
lebih atas lagi. Jadi bukan perkalian tapi pangkat M kali N. Oke. Sama NTN itu ada nilai terminal pada periode ke-6, periode N. Jadi kalau ingin mencari nilai bunga di tahun ke-10 ya N-nya 10. Kalau ingin mencari nilai bunga di tahun ketiga ya N-nya 3. Kalau M mencari nilai bunga di tahun ke-7 ya N-nya 7. Oke. C0 ada nilai uang pada tahun ke-0 atau nilai uang sekarang. Nilai uang yang teman-teman punya. R itu apa? R itu adalah suku bunganya ya sama. M itu apa? M itu adalah waktu pembayarannya berapa kali. Nah, misalnya dibayar 6 kali, dibayar 3 kali. Berarti N-nya ya, M-nya ngikuti. Suku bunga 10%, periode 6 tahun dibayar 6 kali. Berarti 6 dibagi 6. Suku bunga 10%, periode 6 tahun dibayarkan 3 kali. Berarti M-nya 3. Berarti R dibagi M. 6 dibagi 3. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, M ini adalah waktu pembayarannya. Oke, tabelnya masih sama. Tabelnya masih sama, yaitu menggunakan tabel yang tadi. Nah, misalnya uang teman-teman itu 1,5 miliar dengan tingkat bunga 10% dengan periode waktu 6. Nah, tapi dibayarkan misalnya 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam periode. Jadi setiap 3 tahun nanti setiap 3 tahun akan dibayarkan bunganya. Gimana nilai depositnya? Depositnya adalah masukkan ke rumus. NT6 sama dengan, karena 6 tahun, C0-nya adalah 1,5 miliar, itu kurang 0,3 ditambahkan sendiri. 1,5 miliar dikali 1 ditambah 10% dibagi 2. Kenapa dibagi 2, Pak? Karena dari pihak banknya memperbolehkan dibayarkan 2 kali. Nah, jadi setiap nanti di tahun ketiga kita sudah boleh mendapatkan bunga. Nah, kalau pihak banknya ngomong boleh dibayarkan 4 kali, berarti M-nya berapa? M-nya 4, jadi 10% dibagi 4. Tapi dalam kasus contoh soal ini, bunga dibayarkan 2 kali boleh, sehingga 10% dibagi 2 tutup kurung, dipangkatkan 2 kali 6. Loh Pak, 2 ini apa? 2 ini adalah sekali lagi bunganya dibayarkan berapa kali. Oke. Nah, sekarang dihitung dulu. 1.500.000.000 dikali 1 ditambah 10% bagi 2 berapa? 10 bagi 2 berapa? 5 ya, jadi 5%. Dipangkatkan 2 kali 6 berapa? 12. Nah, sehingga teman-teman lihat lagi, lihat tabel. 5% untuk bunganya, kemudian pangkatnya menjadi 12. Karena 12 dari mana? 2 dikali 6. Kan dilihat nih, rate bunganya berapa? 5% kan tadi, kemudian periodenya jadi 12. Ketemu 1,8. Masukkan nilai tabel 1,8. Loh Pak, ini kok beda? Ini karena saya menggunakan kalkulator saintifik. Ya, kalau nilai di tabel lebih lebih bulat, ya, lebih gampang dilihat. Ada pembulatan. Sehingga langsung dikalikan 1,5 miliar dikalikan 1,8, hasilnya mungkin tidak sama tapi mirip-mirip. Jadi 2.006,93784. Jadi teman-teman PR-nya diusahakan menggunakan tabel aja ya biar lebih gampang ya. Jadi hasilnya lebih bulat, lebih enak dilihat ya. Jadi teman-teman nanti PR-nya menggunakan tabel aja ya biar enak dilihat. Baik, Pak. Oke. Jadi ya tabelnya bisa di-download di PPT. Oke. Kemudian deposito B sama, caranya sama. Teman-teman punya uang 2 miliar. Kemudian dimasukkan ke bank dengan tingkat bunga 8% dengan periode waktu 4%, tapi dibayarkan 2 kali. Nah, masukkan ke rumus. C0-nya atau uang jumlah kita yang punya adalah jumlah uang yang kita punya adalah 2 miliar. Dikali dalam kurung 1 ditambah
Bunganya berapa? 8%. Dibagi mau di berapa kali dibayarkan oleh pihak banknya? Oh, pihak banknya ngomong 2 kali. Berarti 8% dibagi 2. Oke, tutup kurung, dipangkatkan 2 dikali 4. Oke, 2 miliar dikali 1 ditambah 4%. Loh, 4% dari mana, Pak? 4% itu 8% dibagi 2. Dipangkatkan 2 kali 4. 2 kali 4 ini apa, Pak? 2 kali 4 ini adalah eh, apa namanya, berapa kali bunganya mau dibayarkan dalam setahun, dalam ini dikali periode waktu depositonya. Jadi 2 kali 4 sebenarnya 8. Dan teman-teman bisa lihat tabel lagi, 4% sama 8. 4% sama 8 ketemu 1,37, masukkan 1,37. Nah, ini agak berbeda karena menggunakan kalkulator, tapi kalau menggunakan tabel langsung 1,37. Nah, kemudian dikalikan 2 miliar dikali 1,37 hasilnya 2 miliar 737 juta sekian sekian sekian. Sehingga uangnya berkembang. Nah, kira-kira ini dibagi ini nilainya sama nggak dengan yang tadi, dengan yang pertama? Dengan bunganya dibayar akhir, dengan bunga dibayar dibagi 2, kiranya sama nggak? Nggak terlalu banyak perubahan ya. Nggak terlalu banyak perbedaan ya. Tapi sedikit lebih menguntungkan kalau bunganya dicicil. 2,7 nggak banyak perubahan tapi sedikit ada perubahan 7. Jadi kalau bunganya dicicil itu lebih menguntungkan sedikit gitu. Ya, teman-teman nanti kalau misalnya ngambil uang deposito di bank, Pak, ditawari sama banknya mau bunga yang di akhir atau bunga dicicil, ya mending dicicil ya, lumayan mungkin hasilnya lebih nggak jauh beda tapi lebih banyak sedikit gitu ya. Kalau naruh uang di bank nanti tiba-tiba mau ambil bunganya di akhir atau di ini gitu, jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk membagi bunganya menjadi beberapa periode. Sampai saat ini ada yang ditanyakan belum? Sampai saat ini ada yang ditanyakan belum? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Kayak 15 menit. 15 menit saya lanjutkan dulu ke present value PV. Oke, nanti yang present value akan saya ulangi lagi di pertemuan kedua. Oke, tapi saya berikan gambaran dulu. Kalau tadi teman-teman punya uang 1 miliar, 10 tahun lagi jadi berapa? Punya uang 2 miliar, 6 tahun lagi jadi berapa? Nah, sekarang dengan present value ini, teman-teman itu sudah di masa depan. Jadi teman-teman itu sudah punya, teman-teman 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu tuh naruh uang di bank. Dan sekarang teman-teman mau mengambil uangnya di bank, dapatlah uang katakan 2,5 miliar. Ya, teman-teman, kalau tadi kan ngomongin masa depan. Sekarang kita ngomongin masa lalu. Paham ya bedanya ya? Kalau tadi teman-teman punya uang sekian, 10 tahun lagi jadi berapa? 6 tahun lagi jadi berapa? Di masa depan jadi berapa? Nah, kalau present value itu kita ngomongin masa lalu. 10 tahun yang lalu teman-teman naruh uang berapa? Sekarang uang teman-teman sudah berkembang. Katakan teman-teman itu eh, sekarang mau narik uang di bank dengan nilai 500 juta rupiah atau 750 juta rupiah atau 1 miliar. Nah, ini uang ini itu adalah hasil teman-teman menabung 10 tahun lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Nah, sekarang tuh teman-teman punya uang sekian gitu. Nah, kemudian teman-teman ingin mengetahui uang ini itu nilainya sekarang berapa ya? Uang ini nilainya sekarang berapa ya? Apakah
nilai uang 500.000 itu masih sama rasanya dengan 500 juta 10 tahun lalu. Tentu saja berbeda kan? Karena teman-teman tadi di awal saya tanya, kayak beli emas dengan uang 1 juta 10 tahun yang lalu dapat misalnya 1,5 gram. Sekarang dengan 1 juta cuma dapat 1 gram. Sehingga uang yang teman-teman punya sekarang itu nilainya pasti akan berkurang. Ya. Nah, inilah fungsi dari kita menghitung nilai present value. Present value ini adalah digunakan untuk menghitung nilai uang yang teman-teman punya sekarang. Oke, beda ya. Kalau yang tadi itu menghitung nilai uang teman-teman di masa yang akan datang, tapi kalau present value dari kata present itu artinya kayak sekarang, uang yang teman-teman punya sekarang itu nilainya berapa gitu. Oke. Rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah PV atau present value sama dengan CN, ini ada 2 sama, ini cuma cara penulisannya berbeda, kita pakai yang kanan aja. CN dikali 1 per, dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Oke, ini dulu. PV sama dengan CN dikali 1 per, dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Oke. Ini saya tulis. Slide sebelumnya itu menghitung nilai masa depan. Kalau slide yang akan kita bahas ini ada nilai masa sekarang. Jadi, nilai masa depan itu kita melihat jumlah uang yang akan kita dapat di masa depan, tapi nilai sekarang atau present value melihat nilai uang yang akan kita dapatkan di masa depan. Konsepnya seperti uang 1 juta pada tahun 2014 dengan nilai 1 juta pada tahun 2024. Jumlahnya sama 1 juta, tapi nilainya, rasanya itu berbeda karena berbagai hal seperti inflasi dan lain-lain. Oke. Cara menghitung nilai atau rasanya ini seperti apa sih? Ini ada contoh soal. Anggaplah teman-teman itu sekarang punya mengambil uang di bank 500 juta rupiah. Yang teman-teman letakkan 10 tahun yang lalu dengan tingkat bunga 10% dengan periode waktu 5%. Periode waktu 5 tahun. Boleh teman-teman masukkan ke rumus. PV sama dengan CN, yaitu CN tadi uangnya berarti 500 juta rupiah, dikali 1 ditambah 1 dibagi dalam kurung 1 tambah R, R-nya adalah suku bunganya adalah 10%, dipangkatkan dengan N, N-nya adalah periode waktu 5 tahun yang lalu, yaitu N sama dengan 5. Masukkan ke rumus. 1 diper 1 tambah 10 ditutup kurung pangkat 5. Masukkan ke tabel. Ingat tabelnya berbeda. Karena di tabel sebelumnya, lupa kenapa tabelnya berbeda. Karena kalau yang sebelumnya kita menghitung nilai uang masa depan. Nah, kalau ini kita menghitung nilai uang sekarang yang kita tabung 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Beda ya. Beda ya konteksnya ya. Kalau tadi itu kita ingin melihat uang saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan jadi berapa. Kalau ini, uang yang saya taruh 5 tahun yang lalu, sekarang nilainya jadi berapa? Apakah rasanya masih sama atau beda? Beda ya. Maka dari itu jadilah tabelnya juga berbeda. Cara melihat tabelnya tapi sama ya. Ada 10% sama 5 ketemu 0,62. Ini tabelnya. 10% sama 5 ketemu 0,6209. Nah, 0,629 ini langsung menggantikan satu kotak ini, langsung digantikan. Jadi CN dikali 0,62092. Jadi satu kotak ini, hasil tabel satu kotak ini langsung digantikan dengan hasil tabel. Tidak perlu ditambah satu lagi. Oke. Jadi langsung satu tabel ini langsung diganti dengan nilai tabel. Jadi ini langsung masuk ke soal ya. Pada bisnis A, CN sama dengan 500 juta rupiah dikali 1 per 1 tambah R pangkat N. Tadi hasil tabelnya berapa? Hasil tabelnya adalah
0,62092. Ini bisa lihat di tabel nomor 24. 0,62092 langsung menggantikan satu tabel ini. Jadi tinggal 500 juta dikali 0,62092. Jadi enak ya pakai tabel ya, langsung lihat langsung pecahan desimalnya langsung diganti dengan hasil tabel. Ingat, pecahan desimalnya pecahan istilahnya apa nih? Pecahan campuran ya, pecahan campuran ya. Koma desimal ya. Hasil tabel ini langsung menggantikan pecahan ini. Jadi langsung 500 juta dikali 0,6209 hasilnya adalah 310.460 juta. 310.460.662. Oke. Loh Pak, kenapa Pak nilainya berkurang Pak? Kan uang saya ini kan sekarang 500.000 juta rupiah. Tapi kok nilainya jadi berkurang 310 juta Pak. Ya ini yang dinamakan dengan konsep inflasi. Jadi kan teman-teman dulu naruh uang di bank 5 tahun yang lalu, ya nggak tahu berapa. Sekarang pingin narik ini di bank, wah uang saya jadi 500 juta rupiah gitu. Tapi sebenarnya nilainya itu nggak 500 juta rupiah, nilainya itu cuma 310 juta rupiah. Kenapa berkurang ya? Karena inflasi. Konsepnya tadi sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Kusnul. Dulu 1 juta bisa beli 1 gram, 1 gram emas itu 700.000 rupiah. Nah, kemudian 2024, 5 tahun ke depan, nilai emas 1 gram itu nggak lagi 700.000, nggak cukup. Beli 1 gram itu nilainya nggak 700.000, tetapi 1,4 juta. Ya sama, ya. Nilainya uangnya itu sekarang, walaupun teman-teman ini punya 500 juta rupiah, tapi sebenarnya nilainya, rasanya itu cuma 310. Konsepnya sama dengan yang dikatakan oleh Mbak Kusnul tadi. Uang 500.000 juta sekarang dulu mungkin bisa, dulu sebelum harapan kita menaruh di deposito di bank 5 tahun yang lalu, oh 5 tahun ke depan uang saya 500 juta rupiah, saya bisa beli rumah 3 tingkat nih gitu di pinggir jalan raya. Sekarang 500 juta rupiah mah cuma dapat 1 tingkat di perumahan. Nah, ini maksudnya nilainya berkurang karena walaupun uangnya 500 tapi barang yang bisa dibeli itu sebenarnya cuma 310 juta. Mengapa? Inilah mengapa nilai uangnya berkurang gitu. Lupa, makanya kalau teman-teman lupa uang saya kok makin dikit ya, ini 500 juta jadi 310 juta ya karena ini, karena nilainya berkurang dari dibanding dengan yang masa lalu. Sampai sini ada yang ditanyakan konsep ini? Minggu depan saya ini lagi, saya ulangi lagi. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Apa bedanya? Paham ya? Mas Asep, silakan bertanya. Pak, saya mau tanya tentang Mm-mm, konsep deposito ini, tapi ini mm-mm, agak sedikit keluar dari konteks. mm-mm, Jadi kalau misalkan kan deposito itu kita yang untung ya, mm-mm, dari bank ngasih keuntungan ke kita. Jadi mm-mm. bank ini dapat untungnya gimana, Pak? Oh, Bang, ini untungnya dari mana? Oke, itu aja pertanyaannya. Atau Iya, mungkin Pak, ada itu aja. ditanyakan. Oke, ini jawab yang saya tahu ya, yang saya tahu aja ya. Sebenarnya bank ini adalah keuntungannya sekarang itu adalah memberikan kredit pada orang. Ini pengalaman saya aja ya. Jadi kan teman-teman kalau misalnya teman-teman me- mengkredit rumah menggunakan bank gitu, teman-teman nyicilnya lebih murah atau lebih mahal sih? Dengan atau sepeda motor lah, nggak usah bank. Konsep kredit Lebih mahal, Pak. lebih mahal kan? Lebih mahal. Kenapa? Kenapa? Karena kita harus bayar bunga. Bunganya. Kita bayar bunga. Nah, adalah pendapatannya si bank itu dari kredit-kredit yang dijual kepada masyarakat. Nah,
Nah, tapi kenapa kok bank ini memberikan layanan deposito? Karena deposito ini pada awalnya digunakan untuk supaya uangnya bank ini awal-awal untuk muter. Semakin banyak orang, misalnya nih, ayo teman-teman, nabung di saya yuk. Mbak, ada 34 mahasiswa kan? 34 mahasiswa, ayo nabung di saya 1 jutaan gitu. Oke, nabung di saya 1 jutaan gitu. Ayo nabung 1 juta, tapi jangan diambil selama 2 tahun ya gitu. 1 jutaan nanti jangan diambil 2 tahun ya gitu. Saya tiba-tiba punya uang 34 juta. Oke, 34 juta nih. Oke, tiba-tiba saya punya uang 34 juta hasil dari saya mengumpulkan uang dari teman-teman eh sekelas 1 jutaan. Saya punya uang 34 juta nih. Saya nggak ngapa-ngapain, saya punya uang 34 juta. Kemudian Mbak Asep besoknya ke saya, Pak, saya boleh nggak utang 1 juta rupiah gitu. Oh boleh Mas, tapi setiap bulannya Mas harus bayar satu saya berikan 12 bulan, Masnya harus bayar 100.000 ke saya ya, gitu ya. Oke Pak, gitu. Saya beri Masnya 1 juta sekarang, tek, ke Mas Asep. Kemudian di akhir tahun eh, Mas Asep memberikan uang saya 1.200.000 karena awalnya saya cuma ngasih pinjam Mas Asep 1 juta. Tapi di akhir tahun Mas Asep eh, ngasih saya uang 1,2 juta. Saya untung 200.000. Kemudian itu cuma Mas Asep yang belum yang lain-lain kalau pinjam saya beri bunga. Nah, akhirnya di akhir tahun kedua sesuai saya janji saya, ini saya balikin uangnya. Uangnya ke teman-teman 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta kayak gitu. Nah, tapi saya sudah punya sedikit untung dari hasil eh, membagikan apa istilahnya ya, memberi pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi itulah mengapa kalau kita sebenarnya keuntungan di bank itu adalah dengan mereka memberikan kredit ke orang-orang. Kreditnya itu jauh lebih mahal. Kalau tadi mah kayak ngasih Mas Asep pinjam uang 1 juta, saya kasih untung 200, balikin 1,2 ke saya itu masih kecil. Kalau di bank itu bisa 2 kali lipat. Ya itulah untungnya orang di bank. Lah bayangin kalau nasabahnya 1.000 orang. Uangnya pasti muter sih itu. Itu ada konsep perputaran gitu. Jadi mungkin ini ya, saya nggak tahu bisa diterima atau enggak. Tapi sederhananya, untungnya orang bank atau untung bank itu dari dia menjual kredit dan asuransi. Oke, itu. Makanya kalau teman-teman punya teman yang kerja di bank, saya punya teman kerja di bank itu dia harus menjual kredit sebesar misalnya 500 juta rupiah atau menjual asuransi. Itu untungnya bank. Nah, deposito ini hanya sekedar untuk mengumpulkan modal bagi mereka. Itulah Mas Asep. Semoga penjelasan saya diterima. Nanti kalau nggak paham nanti kita diskusi lagi. Jadi untungnya Sangat jelas, orang Pak. ya, untungnya orang bank itu adalah dia jual kredit dan jual asuransi. Oke. Deposito ini hanya untuk mengumpulkan modal tadi. Jadi untuk tambahan modal aja. Kalau ini, apalagi orang bank itu ada yang ini ya, jaminan ya, jaminannya rumah gitu. Kalau nggak bisa bayar langsung disita rumahnya pakai bodyguard. Jadi, itulah untungnya bank. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mungkin kalau misalnya Mas Asep ingin bertanya, kita bahas minggu depan lagi. Kemudian eh, perhitungan NPV dan ini juga akan saya bahas di minggu depan lagi. Saya ingatkan di minggu depan. PR-nya mengenai ini, perhitungan ini, present value, dan nilai terminal. Ya, jadi mumpung masih hangat, tolong dikerjakan. Ya, mumpung masih hangat, tolong dikerjakan. PR-nya cuma 5. Langsung dikerjakan, langsung diupload. Jadi nggak ada tanggungan. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mbak Kusnul minta tolong absensinya, tapi eh, di akhir pertemuan aja nggak apa-apa Mbak Kusnul. Jangan ini, nggak apa-apa di akhir pertemuan aja, pertemuan depan ya. Nggak perlu keburu-buru, oke? Catat aja, oke? Go. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih semuanya. eh Semangat belajar untuk jam kedua, oke? Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye semuanya, bye-bye. See you, Terima bye-bye. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Bye-bye.
Terima kasih Pak. See you Makasih, next Kak. time.